Malaysia juga sedang mengalami krisis identitas warga negara, di mana banyak imigran gelap atau ilegal yang menetap tinggal di Malaysia. Salah satu imigran tersebut berasal dari Bangladesh. Hal yang patut kita contoh dari Malaysia adalah dari segi pengurusan masjid dan surau. Inilah sisi terang dan sisi gelap dunia. Nah, kali ini kita akan membahas sisi terang dan sisi gelap dari negara tetangga kita, negara Malaysia. Inilah sisi terang Malaysia. Nah, pelayanan kesehatan di Malaysia itu berkualitas baik karena banyak sekali pelayanan yang gratis disediakan oleh pemerintah. Lalu pendidikannya juga berkualitas baik. Nah, salah satunya ada Universitas Malaysia yang masuk ke dalam jajaran 100 universitas terbaik di dunia. Nah, yaitu ada University Malaya. Paspor Malaysia ini termasuk ke dalam paspor terkuat di dunia, masuk ke dalam jajaran 15 paspor terkuat di dunia. Nah, paspor Malaysia ini dapat digunakan sekitar di 180 negara. Inilah sisi gelap Malaysia. Malaysia sedang mengalami krisis identitas bahasa, di mana bahasa resmi yang seharusnya digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu, tetapi warga negaranya malah menggunakan 4 bahasa sehari-hari, yaitu ada bahasa Inggris, ada bahasa Tamil India, bahasa Mandarin Cina, dan juga bahasa Melayu itu sendiri. Malaysia juga sedang mengalami krisis identitas warga negara, di mana banyak imigran gelap atau ilegal yang menetap tinggal di Malaysia. Salah satu imigran tersebut berasal dari Bangladesh, di mana orang-orang Bangladesh yang awalnya sementara menetap di Malaysia, akhirnya tinggal dan beranak pinak di Malaysia tanpa status warga negara Malaysia. Nah, apalagi nih sisi terang dan sisi gelap yang bisa kita jumpai di Malaysia ya. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita sudah sampai di kawasan Malaysia. Baru saja kita dapat pukulan telak dari Kementerian Kelautan Malaysia. Dan posisi sekarang kapal kita itu dikarantina. Alasannya ini bukan kapal tradisional. Dalam sejarah untuk perahu galon seperti ini itu tidak pernah dipakai nenek moyang Melayu untuk berlayar. Padahal ini adalah alat transportasi inovasi rakyat. Kalau dilihat dari bahannya, ini juga dari lokal, di mineral. Dan untuk kekuatan, ini juga bisa ratusan tahun. Katanya untuk penguraian plastik itu butuh waktu ratusan tahun. Selain digunakan untuk mengapung, galonnya itu di dalam rongganya itu bisa kita buat sebagai etalase pembekalan. Tapi Malaysia itu bilang ini bukan budaya kami. Padahal kan Malaysia suka klaim budaya Indonesia. Atau jangan-jangan perahu kita ini disita itu untuk dilakukan penelitian teknologi kecanggihan perahu kita dan nanti akan diklaim sebagai peninggalan nenek moyangnya. Jadi Malaysia itu terlalu kaku atau Indonesia terlalu kreatif. Inilah yang saya tidak suka dari segelintir YouTuber Indonesia yang sedikit-sedikit bercerita tentang negara tetangga, memandai-mandai, tapi tidak pernah melihat faktanya itu seperti apa dan tidak pernah pun mereka ke Malaysia. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku, kalau membuat video di media sosial, tolonglah buat yang sesuai fakta. Sedikit-sedikit Malaysia dibilang klaim krisis identitas, tidak punya budaya, bahkan bahasanya pun tidak menggunakan bahasa Melayu. Mas, sini mas, sini. Sejak kapan di Malaysia itu bahasanya tidak menggunakan bahasa Melayu? Anda ini baru bangun tidur atau gimana sih mas? Malu loh dilihat negara tetangga kita. Kalau ujung-ujungnya membuat video seperti itu, kemudian seolah-olah Malaysia krisis identitas. Banyak warga Bangladesh yang tinggal di Malaysia kemudian beranak pinak. Nanti kalau saya jelaskan yang sesuai fakta, marah-marah. Di Malaysia mas, warga negara kita saja itu banyak loh yang menjadi pendatang, mohon maaf, tidak berizin, itu banyak. Beranak pinak banyak juga. Tapi kenapa kita selalu membuli negara lain? Salah satunya Bangladesh ketika bekerja di Malaysia. Apa salahnya warga Bangladesh jika bekerja di Malaysia? Apa salah mereka? Ataukah mereka membuli orang Indonesia? Nggak pernah. Apakah mereka menghina Indonesia lewat konten? Nggak pernah.
Kalau saja orang-orang Bangladesh tahu dengan bahasa yang Anda katakan, mungkin dia akan marah. Ya jelas marah. Apalagi kalau ada statement Malaysia Bangladesh. Di sini saya ingin memberikan informasi yang sefaktanya. Faktanya jutaan orang Indonesia ini bekerja di Malaysia. Kenapa harus sedikit-sedikit ketika membuat konten kalian itu membahas warga negara Bangladesh? Apa salah warga negara Bangladesh kalau bekerja di Malaysia? Salah mereka apa? Apakah pernah membuli orang Indonesia? Nggak pernah kan? Tapi kalian sebegitu jahatnya, seolah-olah orang Bangladesh ini suka membuli Indonesia. Kalian buat bahan konten, kalian sering hina, itu sering kali loh bermunculan di media-media sosial. Kalian kaitkan dengan Malaysia. Padahal orang kita sendiri itu juga banyak yang mencari nafkah di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Malaysia, apakah krisis budaya? Enggak. Mereka ini kaya akan budaya. Bahasa Melayu. Mungkin kalau yang tinggal di Indonesia tidak pernah datang ke Malaysia menganggapnya bahasa Melayu Malaysia ini hanya satu bahasa saja. Padahal enggak. Di Malaysia, bahasa Melayunya itu banyak. Dan logatnya berbeda-beda. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, daerah ini logatnya berbeda. Daerah ini logatnya juga berbeda. Sama dengan di Indonesia. Di Indonesia, Jawa Timur beda, Jawa Tengah beda. Sama seperti Indonesia. Kok bisa-bisanya di Malaysia itu warganya nggak menggunakan bahasa Melayu? Ya Allah ya Robbi. Kok bisa-bisanya membuat video seperti itu? Malu dilihat tetangga. Nanti kalau kalian dimarahi sahabat-sahabat kita, seolah-olah kalian yang merasa tersakiti, seolah-olah kalian yang merasa, oh kita dibully gitu. Janganlah seperti itu. Dan inilah fakta yang harus Anda lihat supaya tidak salah paham dengan negara tetangga kita. Oh iya, sahabat-sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan supaya kita tidak sering salah paham dengan negara tetangga dan stop untuk membuli negara lainnya. Saya orang Siam Malaysia. Kalau orang tanya, orang Thailand ke? Saya jawab, saya ni orang Siam lah, salah satu masyarakat minoriti dekat Malaysia. Saya orang Siam. Bila orang tanya, saya ada IC ke tidak? Saya jawab, mestilah ada. Orang Siam, warga negara Malaysia berstatus bumi putera. Korang tahu ke tak? Saya orang Siam. Bila orang tanya, tak balik Thailand ke? Saya jawab, Suni, Robong Meruki Holau, Baroyo Malaysia. Siapa cakap Siam Kelantan dengan Siam Kedah sama? Kalau kapal terbang, Siam Kelantan cakap Reabin. Kalau orang Kedah, cakap Pohok. Pohok. Kalau topi, Siam Kelantan cakap Muak. Kalau orang Siam Kedah, cakap Kapiau. 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 Okey. Kalau cermin pula, Siam Kelantan cakap Buen. Siam Kedah, cakap Kacok. Kacok. Kalau garfu, orang Siam Kelantan cakap Chon Lem. Kalau orang Kedah, cakap Chon Niu. Chon Niu. Niu ni. Chon Niu. Hey Jiro, Jangan lupa komen matai na. Bye. Orang Shanghai ni sudah pandai makan makanan Malaysia lah. Inilah kerja aku dekat Shanghai, mempromosikan makanan Malaysia. Bukan buka restoran sahaja dekat sini ya, tapi aku cuba bagi dorang tahu makanan Malaysia tu macam mana. Korang tengok aku buat macam mana. Ada daging rendang, nasi lemak, semua aku akan promosikan dekat dorang. Dan tak lupa juga kita dekat Malaysia kaya dengan kuih-kuih yang sedap pun aku buat. Aku bagi dorang rasa. Korang boleh tengok kuih lapis ada, kuih koci ada, Sri Muka ada, macam-macam lah. Aku akan cuba buat yang terbaik untuk Malaysia. Alhamdulillah. Dan yang paling penting, kita kena rajin. Walaupun kita gagal dalam pelajaran, tak semestinya kita gagal dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, selagi korang usaha, mesti korang akan berjaya. Percayalah. Jangan salah paham. Di Malaysia, bahasa Melayunya itu banyak logat.
Setiap daerah punya bahasa Melayu yang logatnya berbeda-beda, sama dengan di Indonesia. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia, kalau tidak tahu tentang apa yang sebenarnya di Malaysia, jangan seolah-olah tahu segalanya. Dan itu akan menimbulkan perselisihan di media sosial. Kemudian, oh Malaysia suka klaim budaya Indonesia. Anda juga jangan selalu memberikan klaim-klaim seperti itu. Faktanya Malaysia kaya akan dengan budaya. Bahkan makanannya pun mendunia sampai ke luar negara. Tidak sampai di sini saja. Kita dari segi hal ini saja juga kalah dengan negara tetangga kita. Sebenarnya video ini untuk informasi sahabatku semua. Jadi biar kita tahu, biar kita tidak sering salah paham, membuli negara tetangga kita, yang pada faktanya banyak sisi-sisi positif yang perlu kita contohi dari negara tetangga kita. Salah satunya negara tetangga kita ini paspornya juga paling terkuat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Malaysia kalau di negara orang, mereka itu benar-benar menaati peraturan, sehingga dari ranking paspornya saja kita tertinggal. Tentang EQ-nya, Malaysia juga memiliki ranking teratas. Jadi dari hal ini saja kita tertinggal dari negara tetangga. Tetapi untuk sahabat-sahabatku semua, meskipun kita tertinggal, kita harus banyak belajar dan insya Allah juga akan maju ke hadapan bersama-sama. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Dan juga orang Indonesia ini lebih suka loh liburan di Malaysia. Ada apa ini? Assalamualaikum. Tahniah Malaysia, tahap IQ rakyat Malaysia berada di tangga ke-22. Dunia mengatasi Amerika Syarikat. Okay. So, satu fakta berkenaan dengan tahap pemikiran IQ ni kan korang, kalau korang Google up, korang cari citations ataupun cari jurnal-jurnal terkini kan, kalau ikut daripada jurnal Islamik kan, mengatakan bahawa apabila kita incorporate kan daily routine kita membaca Al-Quran satu hari at least 100 ayat Al-Quran dan kita baca terjemahannya, kita akan jadi manusia yang lebih berfikir. So bila kita manusia berfikir, kita akan lebih kritis dalam pemikiran. Kita akan lebih jadi lebih meticulous, lebih critical thinkingnya. Ini kajian ya. Mereka yang ada yang memulakan harinya dengan bacaan Al-Quran, IQ-nya bertambah dan sejajar dengan cara pemikirannya dan sekaligus sejajar dengan cara dia menjalani kehidupan dia. So ini fakta. Kalau tak percaya, korang boleh Google lah, korang cari kaitan IQ dan juga pembacaan Al-Quran. So, kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam, kalau anda nak jadi manusia, anda menjadi satu bangsa yang maju, satu bangsa yang IQ yang tinggi, pemikiran yang rasional, tanpa emosi, tetapi at the same time juga very critical and kritis, anda kena incorporatekan pembacaan Al-Quran dalam harian hidup anda, iaitu at least 100 ayat satu hari. Apa kata? Jom kita ubah cara hidup kita. Okay, share. Bilang kalau kamu guna paspor Malaysia yang warna merah nih, dong nampak aja dari jauh, dong akan mempermudahkan jalan anda. Sebab kita ini Malaysia, coba kita try. Mempermudah. Kita bisa lihat sendiri kan. Langsung dicoba kakaknya ini. Kekuatan paspor Malaysia. Gimana kak? Hai guys, so far tidak seperti yang dijangka. Memang ada kalau kita mau masuk kapal tuh memang mudah lah. Dong tidak banyak tanya. Tapi biar kita sudah sampai di negara tuh, mau masuk di negara yang kita pergi, contoh macam yang saya pergi Amsterdam sama UK. Oh my god, orang tanya banyak betul soalan macam yang kau ini membuat salah. Macam kau ini layak tidak layak aja masuk begitu. Kalau yang saya rasa lah, sama orang mau tahu sama ada kau boleh survive di sini kah, kau cukup duit kau kah untuk tinggal sini kah, berapa lama kau di sini, berapa bila kau mau pulang, and then apa kerja kau. Mungkin sebab saya karena banyak tanya banyak soalan, sebab saya cakap saya akan stay lama macam seminggu begitu. So dorang memang banyak tanya. Kalau macam 2-3 hari saja mungkin tidaklah banyak karena tanya. Dan kamu kena pandai bercakap, ya.
Orang pandai bercakap, orang confident bercakap sama itu images di sana. Bye-bye. Love you. Sebab itulah sangat penting untuk kita pergi travel atau berhijrah supaya kita tahu kelebihan atau kekurangan negara sendiri. Apa saya terkejut Betul masa sekali, saya Kak. datang ke Malaysia adalah hospital kerajaan atau klinik kerajaan. Bila kita pergi dekat sana, kita bayar contoh RM1 dan anda dapat bukan sahaja check up tetapi juga dapat ubat. Kalau dekat Bosnia tak ada tahu. Dekat Bosnia walaupun hospital kerajaan kita dapat percuma kan. Tetapi ubat still anda kena bayar. Kadang-kadang jadi sangat-sangat mahal. Orang kadang-kadang tak mampu nak beli. Apalagi orang warga mas kan. Bila dah pencen, duit pencen pun dah berapa. Dan bila dah sakit, kita dah sakit nak beli ubat pun sangat susah tahu. Sebab tu anda kena hargai. Dekat Malaysia, hospital kerajaan, klinik kerajaan walaupun kadang-kadang kita tunggu lambat tapi sangat-sangat bagus. Alhamdulillah, saya ada sangat banyak yang experience yang bagus. Terima kasih Malaysia. Anda ada tak experience macam ini dekat Malaysia atau negara luar? Cuba komen dekat bawah setuju ke tidak dengan kenyataan Fitria. Bye. Dikira tutup botol, ternyata tiket MRT. Ini cerita perjalananku pertama kali naik KRL di Malaysia. Let's go. Oke, cerita perjalanan masnya naik KRL di Malaysia. Pertama kali ke Malaysia dan naik KRL dari bandara Kila ke tengah kota. Nggak pakai taksi, bus, atau Grab. Ternyata nggak semudah yang aku kira. Aku mendarat di Kila sekitar jam 20.30 malam. Rencananya mau langsung ke Bukit Bintang, tapi pas nyampe, aku baru sadar, sistem transportasi di sini tuh beda banget sama di Jakarta. Untuk transportasinya ada Kila Express, Kila Transit, MRT, dan LRT. Rutenya untuk sampai ke Bukit Bintang, kamu bisa naik dari Kila 1 ataupun 2, naiknya KA Transit ke Putrajaya Sentral. Terus pindah ke MRT Line Sungai Buloh untuk sampai ke Bukit Bintangnya. Awalnya naik KA Transit aman-aman aja gitu kan. Pas nyampe stasiun Transit Putrajaya, aku harus ganti MRT dan beli tiket lagi. Nah, pas beli tiket, dikirain bakal dapet kertas atau kartu, yang keluar malah token kecil bulat warna biru. Lah, aku sempat ngeliat sekeliling mikir, ini seriusan? Ini tuh tiket beneran? Kupikir ini tutup botol, ternyata ini tiket MRT di Malaysia. Lah, kok bisa? Ternyata emang benar, ini kayak tiket sekali jalan gitu. Jadi mau naik LRT-nya Malaysia, tapi ada yang unik. Ini yang saya pegang apa? Tutup botol. Bukan. Bukan tutup botol. Ini adalah koin buat ngetap masuk ke LRT-nya. Sekilas kayak tutup botol ya, tapi ini duit loh. Ini kalau dijumlahin adalah RM4. Koma berapa gitu udah. Kalau dirupiahin sekitar 20.000. Bentuknya kayak gini aja 20.000. Mahal ya di sini. LRT-nya datang. Didenda loh mas. Unik ya, naik MRT di Malaysia itu sistemnya ternyata beda banget sama di Jakarta. Kalau untuk total perjalanan sekitar 1 jam 15 menitan. Transportasinya canggih. Buat kalian yang baru pertama, coba beli token biar tahu sensasinya. Sumpah ini perjalanan pertamaku di Malaysia dibuka sama tiket tutup botol. Lucu, murah, dan berkesan banget. Kalau kamu kesini wajib coba naik KRL dari bandara ke Bukit Bintang ya. Masnya terkejut ketika pertama kali naik MRT di Malaysia. Padahal itu salah satu koin untuk bisa naik MRT tersebut. Namun dikira sampai-sampai tutup botol. Dan kita bisa lihat keindahan negara tetangga kita sepanjang sudut kotanya memang menawarkan keindahan yang begitu sangat luar biasa. Maka tak heran kalau pelancong dari Indonesia memang suka berlibur ke Malaysia. Berapa rekomendasi makanan wajib yang harus kalian coba kalau ke Malaysia? Makanan wajib? Aku yakin banget Apakah ini udah kira-kira? terkenal itu. Karena kalau ke Malaysia nggak makan itu adalah hal yang merugikan banget. Yang pertama Hamidiyah, nasi kandar yang ada di Bukit Bintang. By the way, biasanya aku tuh makan nasi kandar di tempat sebelah, tapi pas aku nyobain Hamidiyah, udah aku selalu di sini aja karena rasanya tuh enak banget, rempah itu berasa. Dengan porsi yang besar wajib cobain nasi biryani pakai ayam bawang kayak aku gini guys. Ini percayalah seenak itu, dan cobain juga teh ice
atasnya ya. Aku pilih duduk di atas dan di luar biar dapat view Bukit Bintang kayak gini siang-siang. Seru kan? Yang kedua ada nasi lemak burung hantu. Ini juga bisa jadi salah satu saingannya nasi lemak Village Park karena sama-sama enak, tapi kalau di sini tuh pakai nasi basmati. Bukannya bisa sampai jam 1 atau jam 2 pagi kalau nggak salah. Tapi kalau disuruh pilih, jujur aku masih bingung sih karena sama-sama enak. Belum ke Malaysia kalau belum ke SS2 Durian King. Di sini tuh tempat banyak banget ngejual durian alias banyak toko durian. Kalian bisa cobain aja yang dimana kalian mau. Ada Red Prawn, ada Blackthorn, ada Musang King, udah pasti, dan ada juga durian kampung khas Malaysia kayak gini, kayak 100 ringgit tuh bisa dapat 3 durian. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau aku suka semuanya. Pokoknya menjadi hal wajib kalau ke Malaysia adalah durian. Lanjut, ini ada Mon Chinese Beef Roti. Untuk minuman aku suka banget Thai Street Mart. Ini tuh ngejual Thai tea khas Thailand gitu, enak banget guys. Terus ada Damaskus di Bukit Bintang juga. Kalian wajib makan di sini. Take away kebabnya juga boleh, tapi harus sabar antri karena antriannya tuh panjang banget setiap hari loh. Selanjutnya Oriental Kopi, coba nasi lemaknya, teh ice, ada kayak ini memang French sangat toast viral ya juga. di Malaysia. Terus yang paling wajib adalah egg tartnya. Tapi untuk aku pribadi, aku lebih suka nasi lemaknya kalau ke Oriental Kopi. Kalau kalian suka yang mana? Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka sama semua rekomendasi aku. Thank you, bye. Jujur aku suka banget sama look warga lokal Malaysia yang kebanyakan tuh sering pakai baju kurung. Jadi hari ini tuh aku mau mencoba menggunakan baju ala-ala baju kurung dan keliling mencari baju kurung di berbagai mall. Let's go. Yang pertama, Aisetan Pavilion Mall. Bahagian aku adalah menemukan jilbab brand lokal Malaysia. Mallnya itu namanya kok Aisetan. Tudung Raffle. Percaya sama aku, Tudung Raffle itu memiliki bahan yang luar biasa bagus. Ini ada cotton voile, ada bahan modal juga, satin silk, pokoknya banyak dengan berbagai macam motif. Yang ini tuh motifnya Malaysia banget gak sih menurut aku? Udah pasti aku kalap Tudung Raffle, love it so much. Bagus banget, rekomen. Persis di sebelah Tudung Raffle ini ada juga brand lokal yang ngejual one set. Kalian bisa lihat ini kalau pakai bajunya doang itu bagus. Dia tuh kayak motif Batwing gitu, roknya pisah tapi udah pasti one set lah ya. Bagus banget gak sih dipakai kayak gini? One set kayak gini seingat aku harganya 1,8 juta rupiah, but it's worth it banget, worth to buy karena bahannya bagus dan motifnya tuh keren. Dan aku tuh mempelajari banget ya baju-baju kurung di sini tuh bener-bener simple, tapi yang bikin mewah tuh motifnya, warnanya, perpaduan rok sama atasannya tuh kayak lo keren, lo mewah walaupun terlihat simple, baju kurung aja gitu, tapi bagus banget. Aku sampai pindah mall, ini lumayan jauh di KL East Mall. Sama ada brandnya Siti Khadijah, bagus banget ya namanya. Ini juga ngejual banyak mukena, ada gamis, ada terusan, pokoknya yang memang muslim banget, yang panjang-panjang gitu. Ini rekomen ya guys, bagus. Diborong semua kak. Tudung People, ini juga lokal brandnya Malaysia yang banyak banget ngejual model jilbab, pashmina, sampai ke hijab sport pun ada, dari celana, ciput, semua deh. Pokoknya di sini lengkap, kalian tinggal pilih mau apa. Jujur, Tudung People adalah salah satu brand yang bikin aku pusing beli yang mana karena semua ada di sini, mulai sampai dari segi 4 pashmina sampai ke hijab, jilbab, untuk olahraga pun ada. Ada Onura, ada Ishafa. Jadi KL East Mall itu menurut aku adalah salah satu mall yang hampir menjual semua lokal brandnya Malaysia dan kebanyakan adalah baju kurung. Jadi kalian kalau ke mall ini akan gumoh ngeliat model-model baju kurung karena semuanya cantik-cantik banget dan bikin pusing pilih yang mana. Dan terakhir yang bikin aku sangat jatuh cinta adalah brandnya Kalakisha. Ini tuh lokal brand premium punya, harganya emang lumayan pricey. Dengan harga 2 juta lebih, hampir 3 juta, ini tuh worth it banget. Kenapa? Karena tuh materialnya, bahannya, motifnya, terus ada payet-payet, bordirannya juga. Aduh ini ya udahlah nggak apa-apa gue beli deh. Karena masuk akal dengan harga one set, bahannya kayak gitu, payet, terus kualitasnya, terus kayak packagingnya aja tuh begitu gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gue beli. And I'm so happy. Thank you guys. Hal yang patut kita contoh dari Malaysia adalah dari segi pengurusan masjid dan surau. Di sini bukan cuma masjid tapi surau-surau kecil di sini hidup semua. Setiap surau di sini memiliki struktur yang bagus banget, memiliki program yang bagus. Di mana selesai sholat subuh kita diajarin buat Al-Quran dan tafsir. Selama bulan Ramadan di sini nyediain buat buka bersama. Bukan cuma itu, tapi setiap selesai sholat maghrib di sini selalu ada ceramah dari ustadz sebelum menjelang isya. Itu bergilir-bergilir kita diajarin hadis. Ada ustadz spesialis tasawuf, ada ustadz spesialis sirah nabawiyah. Dan setiap 1 bulan 2 kali kita diajarin buat Al-Quran dan tajwid. Selama tinggal di sini aku banyak belajar dan banyak bersyukur di sini. Dari mulai makanannya, kemudian pakaian tradisional Malaysia membuat kagum orang Indonesia. Di antara salah satunya baju kurung Malaysia. Ya, baju kurung merupakan salah satu pakaian yang digunakan oleh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia
terkhususnya sahabat kita yang perempuan memang selalu memakai baju kurung Malaysia. Kemudian mbaknya daripada Indonesia sampai-sampai kagum dengan pakaian tradisional Melayu Malaysia, baju kurung, dari hijabnya hingga sampai ingin memboroknya semua. Ya memang kalau kita bicara tentang fashion di Malaysia, sahabat-sahabat kita daripada Malaysia itu kalau menggunakan pakaian itu lebih sopan. Hingga biaya kesehatan di Malaysia lebih murah, membuat orang daripada luar negara kagum dengan sistem kesehatan yang ada di Malaysia. Masnya yang daripada Indonesia kagum dengan cara pengurusan musola atau surau di Malaysia, sehingga masnya pun sangat merasa kagum, merasa nyaman tinggal di Malaysia. Kemudian sahabat-sahabatku semua, bukan sampai di situ saja, prestasi negara tetangga kita dari ranking paspornya yang begitu kuat, kemudian EQ-nya juga mendapatkan ranking teratas. Dan tentunya hal seperti ini perlu kita contohi sahabat-sahabatku semua. Kemudian mas-masnya yang daripada Indonesia kali pertama liburan di Malaysia dibuat kagum dengan sistem transportasi yang ada di Malaysia yang beda jauh dengan di Jakarta. Dikira tutup botol, tapi sebenarnya itu adalah koin mas. Koin untuk kita naik LRT ataupun MRT. Dari hal-hal positif di negara tetangga mungkin perlu kita belajar dan kita contohi supaya kita maju ke hadapan bersama-sama. Untuk sahabat-sahabatku semua, mari kita saling berkomentar positif, saling memberikan nasihat satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.